Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqwa fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, setelah sekian waktu kita tidak berjumpa, pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada bahasan yang khas dari Asada Syifa, yakni tentang bahasan masalah hubungan antara ruqyah dengan masuk surga tanpa hisab dan adab. Sebenarnya boleh atau tidak sih kita ini meminta ruqyah kepada orang lain? Karena hal inilah yang menjadi polemik di antara ikhwan, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya meminta ruqyah itu dilarang secara mutlak. Ada yang mengatakan bahwasanya bahkan ada yang mengharamkan ruqyah, praktek ruqyah itu dijalankan dengan dalih itu dapat menafikan tawakalnya seseorang. Nanti insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih pandangan para ulama menurut Al-Quran dan As-Sunnah mengenai ruqyah itu sendiri. Bapak Ibu masih ingat kan arti ruqyah itu apa? Doa. Nggak cukup hanya doa. Ya. Ruqyah secara bahasa artinya al-'udhah, jambi. Kita harus tahu dulu sebelum kita bahas masalah ruqyah lebih lanjut supaya nanti ketika kita bahas itu tidak salah paham. Kita juga sharekan live ini di Facebook, ada banyak insya Allah yang ngikutin. Maka kita mesti tahu ruqyah itu apa sebenarnya secara bahasa. Secara bahasa artinya al-'udhah artinya jambi atau mantra. Sedangkan menurut istilah, saya rangkumkan itu dari 6 pendapat ulama. Penjelasan para ulama mengenai pengertian ruqyah itu sendiri, supaya nanti tidak salah paham. Yang pertama, Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah, yang sering kita jelaskan, ruqyah itu adalah suatu jambi yang dibacakan kepada orang yang terserang epilepsi atau demam atau penyakit-penyakit yang diderita manusia pada umumnya. Secara teksnya beliau mengatakan al-'udhatul lati raqa biha sahibul afati kal-humma was-sara'i wa ghairi dzalika min al-afat. Jadi bukan hanya sekedar doa, karena doa itu artinya umum. Kalau ruqyah sudah khusus. Ruqyah sama seperti bangun tidur dengan melilir. Orang Banyumas bilang melilir. Melilir itu bangun enggak? Bangun tidur kan? Terus bedanya bangun tidur sama ngelilir apa? Ngelilir turun maning. Kalau bangun tidur kan bangun terus aktivitas juga sama. Ini nanti akan kita bahas di sini. Nah, dari definisi awal inilah kadang orang-orang salah pengertian sehingga ada yang melarang ruqyah itu secara mutlak haram hukumnya. Padahal tidak demikian. Yang kedua, bisa dicek dalam Qamus Lisanul Arab, Ibnu Mandur mengatakan ar-ruqyah artinya al-'udhatul ma'rufah, jambi-jambi yang baik. Itu juga Al-Jauhar dalam tafsir Al-Misbah mengatakan ruqyah. Kenapa dikatakan ruqyah? Idza 'awada wa nabat. Orang Arab mengatakan ruqyah itu apabila ada aktivitas, ada seseorang yang melakukan jambi sambil meniupkan bacaannya. Jadi itu tergabung ya. Ruqyah nggak cuma doa tapi ada aktivitas lain. Baca doa habis itu sambil meniupkan, itu namanya ruqyah. Bukan doa toh. Bukan. Kita doa habis itu meniup. Cara meniupnya juga ada, kan sudah pernah kita bahas waktu itu ya. Betul. Jadi ruqyah yang ketiga artinya adalah doa yang disertai tiupan. Doa yang disertai tiupan ringan, nafas.
Yang keempat, nah ini dia yang diartikan sebagai doa. Ibnu Taimiyah mengatakan ruqyah ya min anwa' doa. Ruqyah adalah salah satu bagian dari doa. Betul memang ruqyah bagian dari doa, tapi bukan doa secara umum, bukan secara menyeluruh ya. Ini bisa dipahami baik-baik. Ya. Karena Syamsul Abadi dalam kitab Aulul Ma'bud menjelaskan ruqyah adalah mayur mabidi minat doa di talab syifa. Apa-apa yang diniatkan dari suatu doa untuk mengharapkan kesembuhan dari Allah. Jadi sudah khusus maknanya. Ruqyah adalah doa yang diniatkan untuk apa? Meminta kesembuhan. Jadi doa kesembuhan yaitu ruqyah. Doa kesembuhan dan perlindungan. Oke. Nah dari sinilah para ulama membagi dan mensyaratkan dibolehkannya ruqyah itu jadi tiga syarat. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan waqad ajma'a ulama ala jawazi ruqyah. Ya. Para ulama telah berijma ruqyah itu dibolehkan ketika telah terkumpulnya tiga syarat. Pertama, an yakuna bi kalamillah, harus menggunakan kalamnya Allah. Kalamnya Allah itu apa? Quran dan juga sifat-sifatnya serta nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Ini syarat pertama. Jadi harus dengan Quran, tidak boleh dengan kitab lain. Ya, tidak boleh pakai kitab primbon, kitab apa sebenarnya? Ya, boleh kitab-kitab lain tidak boleh. Harus dengan Quran, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, harus dengan kalamul Arabi, bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya. Ini baru dibolehkan. Nah kalau jenengan ruqyah dengan bahasa yang tidak paham maknanya, bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, pakai bahasa planet, itu tidak boleh, haram. Haram hukumnya. Karena syarat dibolehkannya adalah orang yang diruqyah dan orang yang meruqyah mengerti apa yang dia baca. Yang ketiga, an yu'taqada anna ruqyata la tu'athir bi dzatiha bal bi dzatillahi ta'ala. Harus diyakini bahwasanya ruqyah itu berefek pada tubuh seseorang karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena zatnya sendiri. Ruqyah tidak akan berefek apa-apa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga syarat ini nanti yang akan menjadi fondasi landasan kita untuk membahas apakah meminta ruqyah itu menghilangkan kesempatan seseorang untuk masuk surga tanpa hisab dan adab. Sudah dipahami ya? Yang pertama apa syaratnya tadi? Harus dengan Quran, terus Asmaul Husna, terus sifat-sifat sinten iki? Allah dan enggak boleh sifat-sifat yang lain. Harus dengan sifat-sifatnya Allah. Contohnya pripun? Allahumma rabban nas, ini diajarkan Nabi. Adhibil ba'sa isfi anta asy-syafi. Engkaulah Tuhan yang Maha penyembuh. La syifa illa syifa'u. Syifaan la yughadiru saqaman. Ini ruqyah dibolehkan yang menggunakan nama Allah, yang menggunakan sifat-sifatnya Allah, dan doa yang maksur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Sampai di sini ya. Ini syarat pertama. Jadi jangan sampai lupa. Nanti mau ruqyah pakai ajian jalan goyang, tidak boleh. Mau ruqyah pakai ajian ulu geni, tidak boleh. Ulu sungsang, tidak boleh juga. Harus murni dari Quran. Dan juga hadis-hadis yang maksur atau doa-doa yang tidak menyelisih keduanya. Yang kedua, dengan apa tadi? Bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya. Lah contohnya gimana? Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku dari penyakit bisulnya, sambil ditiup, boleh. Masuk, dibolehkan. Nah yang ketiga ini tidak boleh kita meyakini ruqyah itu berefek dengan sendiri. Baiklah, sebenarnya hadis yang apa sih dan hadis yang mana yang menyebabkan banyak sekali perbedaan pendapat di antara kita, ya, terutama mungkin di kalangan internal Muhammadiyah sendiri tentang meminta ruqyah.
Sebenarnya ini didasari dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Ukasha yang paling terkenal tentang 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kalau dalam kitab Tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada di kitab Man Haqqaqa Tauhidan Dakhala Al-Jannah. Barang siapa yang benar-benar memperbaiki tauhid, dia akan masuk ke dalam surga. Dari situ dijelaskan tentang tentang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat beberapa nabi. Ada yang umatnya bersama nabinya hanya 2 orang saja, ada yang tidak ada sama sekali, ada yang memenuhi cakrawala, dan bahkan ada yang lebih dari itu, yang ternyata itu adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia di sekian banyaknya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Tidak usah capek-capek nunggu 50.000 tahun di bawah terik matahari yang cuma sejengkal. Tidak, mereka langsung masuk surga, tidak perlu dihisab dan tidak diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat semua sahabat dijelaskan mengenai hal ini, mereka berandai-andai siapakah kalangan golongan yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka yang lahir dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam, ataukah mereka adalah para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kurang lebih seperti itu teksnya. Ini surat Imam Bukhari dan juga Muslim. Nah, ternyata ketika itu Nabi tidak menjawab secara langsung. Beliau masuk dulu dalam rumah, kemudian keluar lagi. Beliau mengatakan 3 kriteria orang yang termasuk 70.000 golongan yang langsung masuk surga tanpa hisab dan adab. Siapa itu? Humul ladzina la yastarqun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak meminta ruqyah, wala yaktawun, tidak meminta diobati dengan cara dikai. Kai tahu? Sundutan besi panas. Mungkin sekarang sudah tidak ada ya. Wala yatatayyarun, dan tidaklah mereka itu yang bertatayyur. Tatayyur itu apa? Tiarah. Jadi dulu bangsa Arab di zaman jahiliyah, ketika dia itu mau bersafar pergi, dia membawa burung keluar rumah lalu diterbangkan. Kalau burung ini terbangnya ke kanan, berarti nasib baik, boleh berangkat. Tapi kalau terbangnya ke kiri atau sebaliknya, berarti hari itu adalah hari sial, dia tidak jadi berangkat. Ini namanya tiarah, tatayyur. Ya sama seperti bahasa Arabnya burung atau toil. Makanya dikatakan tatoyur karena saat itu pekerjaan mereka mengumbar pesimis, memvonis bahwasanya hari itu hari sial, tidak mempercayai kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengundi nasib dengan menerbangkan seekor burung. Itu yang namanya tatoyur. Tapi tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu sekalian. Yang namanya tatoyur di Jawa pun banyak. Satu paing. Ya, salah satunya bulan Suro, misal dibilang bulan sial, nggak boleh nikah. Terus Jumat Kliwon dibilang, malam Jumat Kliwon dibilang malam yang angker mistis, banyak setan-setan bergentayangan. Tak perlu nunggu Jumat Kliwon, tiap maghrib aja mereka gentayangan itu. Iya kan di sunnah Nabi SAW seperti itu. Ada lagi yang menghubung-hubungkan sesuatu, tapi seperti itu. Ramalan zodiak yang perjodohan minggu ini gimana? Udah ada nasib baik kalau belum ada sinyal-sinyal loh. Oh ternyata percintaan buruk, udah. Atau masalah rezeki, lihat zodiak dulu. Ini yang namanya sama seperti semisal dengan yang namanya tatoyur tersebut. Mau dia menghindari. Kupu-kupu masuk, oh bentar lagi ada tamu. Apa hubungannya kupu-kupu dengan tamu yang akan datang? Dan Nabi SAW juga mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka lah orang-orang yang bertawakal secara penuh kepada Tuhan mereka. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah humul ladzina la yastarqun ini sebenarnya kita mesti tahu ruqyah yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ adalah ruqyah yang bagaimana? Ya kan? Ruqyah yang gimana sih? Yang disebutkan
di hadis tersebut orang-orang yang tidak minta rukyah ini rukyah yang seperti apa. Jadi Syekh Dr. Aisyah bin Abdillah As-Sa'di, beliau adalah salah satu dosen fakultas tarbiyah di Ummul Qura. Beliau menerangkan dalam kitab beliau Athar Masalil A'la judulnya. Beliau mengatakan hadhil fadilatu li ahli tawakkul tam khassah wa huwa ma tamayyaza ahlu bi istima'i thalath khisal qala an tajtami'a fi muslim. Secara khusus ya, ini adalah suatu keutamaan bagi orang yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna. Yang mana tawakal ini akan mengistimewakan pelakunya dengan tiga perkara. Jadi kalau tawakalnya sempurna, nanti Allah akan mengistimewakan pelakunya untuk masuk surga tanpa hisab dan juga azab, tapi syaratnya dengan tiga perkara yang seharusnya umat muslim itu mengumpulkannya pada diri mereka masing-masing. Wahyatar ruqyah syar'iyyah. Yang pertama adalah dengan meninggalkan atau menjauhi ruqyah syar'iyyah. Ini beliau sedang menjelaskan hadis mukasyaf tersebut. Imam Bukhari, "Umuladina la yastaqur." Maksudnya adalah tarkur ruqyah syar'iyyah. Jadi yang dimaksud di sini bukanlah ruqyah yang syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah justru kita dibolehkan. Bahkan ada beberapa hadis yang di situ menuliskan ya, meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk memintakan ruqyah dari ain. Di sini yang dimaksud adalah ar-ruqyah asy-syar'iyyah wa adamul amal bi muqtadat tasawun wa talabul iktiwa fil ahwal makruhah. Itu juga meninggalkan perkara-perkara yang dapat menimbulkan pesimis. Jadi nggak ada harapan, itu juga harus ditinggalkan. Yang dimaksud adalah dengan tatoyur dan meninggalkan iktiwa, meminta untuk dikait dari orang lain. Dan ada banyak penjelasan dari para ulama yang menjelaskan bahwasanya umuladina la yastarqun di sini adalah tidak meminta ruqyah dengan ruqyah yang syar'i, yang syar'iyah, bukan yang syar'iyah. Ruqyah yang syar'iyah atau ruqyah yang tidak dibolehkan ya ruqyah yang tidak terkandung tiga syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Ruqyah menggunakan nama-nama selain nama Allah, ruqyah yang menggunakan sifat-sifat selain sifatnya Allah, ruqyah yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami, menggunakan harfu muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah, yang ditulis di kertas, ditulis di kulit kambing atau kulit burung atau kulit cicak, ini tidak boleh. Itu juga menggunakan huruf abjadun, ini juga tidak boleh. Ini yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak masuk kriteria 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah mereka yang meminta ruqyah dengan ruqyah yang syar'iyyah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi kita mesti tahu nih Bapak Ibu sekalian, apakah benar hanya sebatas syar'i dan syar'inya saja? Ternyata tidak. Dalam kitab At-Tamhid fi Syarh Kitab Tauhid di situ dijelaskan. Halaman 62. Beliau dijelaskan di situ makna la yastarqun, yakni la yatlubuna ruqyah. Mereka orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Kenapa kok masuk dalam kriteria orang-orang yang tidak akan dimasukkan Allah pada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Di situ dijelaskan wa qaribul lirruqyati fi qalbihi mailul lirruqi hatta yurfa'a ma bihi min jihadis sabab. Karena kebanyakan orang-orang yang meminta ruqyah itu kecenderungan hatinya akan benar-benar condong kepada peruqyahnya,
hingga timbul keyakinan bahwasanya si peruqyah ini yang akan mengangkat penyakitnya. Ingat, ini saya sering sekali, saya dan teman-teman dikejar-kejar, Pak, Mas, Ustaz, tolong sembuhkan saya tidak bisa menyembuhkan. Jangan menyembuhkan dan mengeluarkan jin dari tubuhmu aja saya tidak bisa. Karena Allah yang maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Allah yang mengizinkan jin itu masuk ke dalam tubuh, maka Allah pula yang mengizinkan dia keluar. Dan Allah pula yang mengetahui bagaimana jin itu lepas dari tubuh seseorang. Kami semua dari Al-Sada cuma bisa berdoa. Selebihnya kita tawakal sama Allah. Kita tidak pernah menjamin jin itu akan lepas seketika saat hidupnya. Tidak semudah itu. Inilah kebanyakan orang-orang di zaman ini. Mereka mencondongkan hatinya kepada peruqyah, pokoknya harus ke peruqyah itu, harus ke syekh ini, harus ke kiai ini, ke ustadz ini. Kalau nggak ke ustadz ini nggak manjur, bahaya itu. Ya. Karena apa tadi? Syarat yang ketiga, an yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidatiha bal bidatillahi ta'ala. Harus diyakini bahwasanya ruqyah itu tidak akan menimbulkan efek apapun pada tubuh orang yang dibacakan dengan sendirinya, kecuali atas izin siapa? Ini loh harus dipahami betul-betul. Bok eman-eman gitu ya. Yang harusnya kita masuk surga tanpa hisab dan azab, gara-gara minta ruqyah, ngejar-ngejar ke peruqyah atau pengen ngecek tubuh kita ada jinnya apa enggak, malah kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan azab. Eman-eman apa botan? Eman-eman. Lanjut. Di sini juga dijelaskan li'anna nasa fi sya'nir ruqyati tata'allaqu qulubahum jiddan aktsar min ta'alluqihim bil-tibbi wan nahwa. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan humul ladzina la yastarqun? Li'anna nas, karena manusia, kebanyakan manusia ya, itu mereka menggantungkan hati mereka, menggantungkan harapan mereka terlalu berlebihan kepada peruqyah atau peruqyahnya itu sendiri. Sampai-sampai mereka tidak mengambil asbab ya, ikhtiar pada jalan medis atau pengobatan-pengobatan lainnya. Jadi hanya ruqyah tapi tidak mau pergi ke dokter. Hanya ruqyah saja, tidak mau untuk dibekam, tidak juga mau untuk diakupuntur. Pernah datang ke rumah saya seorang petani, jangan kesetit Pak Bung ya, kesetit itu. Saya tahu, dikit-dikit saya tahu tentang otot, tentang ulat. Ini bukan jin ini Pak, kesetit ini baru apaan? Iya ternyata betul, beliau kesleo. Malah datang di ruqyah. Mau kita ruqyah sampai ribuan kali pun ya nggak akan bisa sembuh, harus diurut itu. Kesleo. Lebih banyak kasus-kasus semacam ini. Nanti saya akan bahas dari kitab ini Bapak Ibu. Kitab yang akan sangat menarik, yang membahas sisi lain dunia ruqyah. Ya. Al-Bayanu fi idhahi ma nusiba lil zan. Karya Syekh Abdul Rahim Ar-Rifai. Ini sangat bagus sekali. Jadi sisi lain dunia ruqyah akan dibahas di sini. Yang mereka itu banyak mengecap dirinya sendiri, aku ini kena jin, aku kena sihir, aku kena ain, tapi ternyata cuma penyakit biasa. Banyak yang terjadi dan dibahas di sini semuanya. Masya Allah. Sama halnya seperti cangkir panas yang katanya di rumahnya itu angker, cangkir panas itu gerak-gerak sendiri. Secara ilmiah di sini juga dijelaskan. Karena tenaga uap itu bisa menggeser sesuatu, menggeser barang. Nah di sini katakan dia memvonis dirinya sendiri, rumahku banyak jinnya karena cangkir sering gerak sendiri. Ini kan hal yang perlu kita luruskan juga. Selain kita mendakwahkan orang tentang bahaya sihir dan jin, tapi di satu sisi ternyata banyak yang mereka itu terlalu baper ya, terlalu takut sendiri. Aku ini kena jin bakal enggak. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, saya mengajarkan bahwasanya kita itu harus seimbang dalam berikhtiar.
bukan hanya dengan ruqyah. Kalau ruqyah sudah barang tentu harus disinergikan dengan pengobatan lain, herbal, pengobatan apa contohnya, akupresur, terus kiropraksi atau bekam, atau kalau perlu pun kalau harus dioperasi ya operasi. Ya, tumor misalnya, walaupun banyak sekali ya masya Allah Allah sembuhkan hanya dengan bacaan Al-Quran, tapi ketika itu sudah sangat darurat dan memang harus sangat mengharuskan dia itu harus dioperasi, operasilah. Karena itu adalah suatu yang dibolehkan secara syariat juga. Nah, seperti itu. Jadi dilanjutkan dan dijelaskan di sini bahwasanya ruqyatu 'indal Arabi fil jahiliyah wa hakadha halu aktsarun nas lahum ta'alluqun biha. Ruqyah, kondisi ruqyah pada masa Arab jahiliyah itu seperti halnya seperti orang-orang di zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang banyak sekali yang menggantungkan harapannya itu pada ruqyah atau ruqyahnya. Aku mau diruqyah supaya apa? Jodohnya ngantri datang bejibun depan rumah. Aku pengen diruqyah supaya rezekiku lancar. Emangnya ruqyah penglaris? Ruqyah itu bukan ruatan Bapak Ibu, jangan salah sangka. Aku pengen diruqyah supaya apa contohnya? Anaknya nggak pacaran. Tuh, jangan cepet-cepet apa-apa ruqyah. Ini loh yang dijadikan ilah dalam hadis ini ya seperti itu. Apa-apa orang-orang jadinya menggantungkan semua keperluan dan hajatnya pada ruqyah dan ruqyah. Pengen dagangannya laris, datang ke ruqyah. Pengen jodohnya lancar, datang ke ruqyah. Ini seperti halnya orang-orang di masa jahiliyah dulu. Fal qalbu yata'allaqu birruqyi wa yata'allaqu birruqyah. Hati mereka telah benar-benar digantungkan kepada peruqyahnya, menyandarkan hati itu kepada peruqyah. Wa yata'allaqu birruqyah, dan juga menyandarkan bahwasanya ruqyah inilah yang menyembuhkan. Ruqyah inilah yang akan menghilangkan permasalahan apapun. Boleh seperti ini? Boleh aja kalau kita meyakini bahwasanya ruqyah sebagai sebab saja, bukan sebagai sang penyembuh, sang pelipur lara. Oh, tidak boleh semacam itu. Sampai sini pahami? Banyak Bapak Ibu yang datang ke kami dari Ponorogo jauh-jauh ke Jawa Timur, datang pagi-pagi subuh jam 3 pagi dari Sokaraja. Jam 3 pagi jamaah bareng untuk musola. Nah, kalau kata bilang datang, Ustaz, singkong trans tujuh, nggih. Ya intinya kayak gitu ya. Dia datang ke rumah, tek jam 6. Nanti kita jam 6 saya mau ngurus keperluan. Jam 6 datang lagi curhat. Kenapa Pak? Dari mana? Dari Ponorogo, Jawa Timur. Loh, kenapa jauh-jauh ke Banyumas, Sokaraja? Ini Pak, usaha saya selalu gagal. Aduh, saya udah langsung pengen. Ya Allah, malas teman gitu. Ngapain harus jauh-jauh ke Banyumas kalau masalah hanya seperti ini? Dan memang tidak ada sama sekali keluhan-keluhan fisik lainnya. Hanya itu saja. Hanya dia mengatakan usahanya gagal, banyak gagalnya, tidak selalu gagal, banyak gagalnya, usahanya tidak laris-laris. Tolonglah saya diruqyah. Lah kenapa Pak? Supaya dagangannya laris. Ini kenapa yang diruqyah orangnya gitu? Emang mungkin ya? Wallahu saya maksudnya aja karena beliau mungkin masih awam sekali masalah ruqyah. Mungkin dikiranya kita itu sama seperti Mbah Dukun gitu yang di masalah-masalah. Yang mungkin dikiranya dengan ruqyah aura itu terbuka. Jadi orang-orang simpatik, orang-orang itu jadi senang berlama-lama kalau ngobrol sama dia. Orang-orang jadi takut karena wibawanya tambah. Masya Allah. Kalau seperti itu mas saya pakai sendiri. Ruqyah bukan untuk semacam itu Bapak Ibu. Oke, bukan untuk semacam itu. Ternyata ya udah, daripada kecewa kita ruqyah deh. Kita ruqyah. Memang Bu, Pak, ruqyah itu memang bisa mendeteksi ini orang kerjaannya apa sih setiap harinya, itu bisa.
Memang betul. Tapi bukan untuk buka-buka aura yang semacam itu. Ternyata Masya Allah betul. Ketika kita ruqyah, itu tubuhnya menunjukkan suatu reaksi yang Masya Allah, menggambarkan orang itu amat sangat kurang ibadahnya. Pertama, pesimis dia memang. Dan satu yang kurang dijaga, sholat. Sebenarnya mudah Bapak Ibu sekalian. Loh gimana ciri-cirinya Ustaz? Nggak perlu saya jelaskan lah. Kita kapan-kapan aja ya. Kalau tak live ini loh ciri. Ada ciri-ciri khususnya. Nah terus sebenarnya mudah Bapak Ibu. Kalau rezeki kurang lancar, lagi tersendat, mungkin lagi ada cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dicoba dengan rezeki yang mungkin tidak terlalu lancar. Sebenarnya sudah ada tuntunannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak perlu datang ke peruqyah. Pak, ruqyah saya supaya rezekinya lancar. Peruqyah bukan Ar-Razzaq, bukan Allah yang maha memberikan rezeki. Itulah. Saya sudah butuh rezeki kok. Bagi-bagi rezeki ke orang. Saya sendiri butuh. Makanya peruqyah itu bukan orang yang memberikan rezeki. Syaratnya sebenarnya gampang, kuncinya mudah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Man lazima al-istighfar," barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan setiap jalan keluar di setiap kesempitan yang dia alami. Wa min kulli hammin farajan, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan suatu kesenangan, kelapangan di setiap kesedihan yang dia alami. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki pada orang yang sering beristighfar dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan apa, Bapak Ibu? Ustaz istighfar mana? Loh itu udah bisa kok, ngapain datang ke peruqyah? Kalau bisa kan? Hafalkan lafaz istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kalau perempuan abduknya diganti amatun. Kalau perempuan amatun, al-amatu artinya adalah hamba perempuan. Kalau abdun itu hamba laki, beda ya, Bu. Entar anak abdun belum ya saya. Kalau perempuan amatun. Oke, dicatat Bu. Mau kelalen. Amatun. Nah seperti itu. Tapi istighfar gak asal istighfar, harus benar-benar dengan penghayatan hati dan ngerti apa yang diistighfari. Nah, maksudnya ngerti apa yang dia minta ampuni itu seperti itu apa? Contoh, ya Allah, hamba mohon ampun dari dosa hamba yang pernah mungkin memakan hal-hal yang engkau tidak ridhoi. Hamba mohon ampun kepada engkau ya Allah yang mungkin pernah mengambil hak-hak orang lain, yang mungkin pernah meninggalkan sholat, yang mungkin pernah menanggalkan hijab. Ini mesti kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma stop, berpenantu. Masih istighfar. Kapan waktu terbaik? Ya waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Ini sampai Allah sebut-sebut dan Allah puji dalam surat Al-Imran. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka lah orang-orang yang melazimkan istighfar di waktu-waktu sahur. Terus kapan ini? Waktu sholat atau setelah sholat atau sebelum sholat? Terserah. Paling baik ya ketika sholat. Memang boleh sholat istighfar? Boleh. Doa sujud gimana? Biasanya Bapak Ibu bacanya? Ada yang subhanallah bi'ala boleh 3 kali. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli juga ada. Itu juga boleh. Allahumma ighfirli apa bukan istighfar? Di sujud terakhir baca Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
di saat sujud yang paling terakhir itu juga boleh. Sambil meneteskan air mata. Setiap tetesan air mata Bapak Ibu Allah akan hitung dan Allah ganti dengan kebahagiaan, insya Allah. Itu sebenarnya yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah, nggak perlu datang ke peruqyah jauh-jauh, masya Allah, kasihan. Ya, kasihan sebenarnya. Itu kalau pengen rezekinya lancar. Loh Ustaz, tapi kan itu hadisnya dhaif, betul. Hadis yang tadi didhaifkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dan didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Dhaifah. Ya, didhaifkan. Betul memang karena ada rijalnya ada yang namanya Al-Hikam bin Mus'ab. Ini orang yang majhul, tidak diketahui. Tetapi walaupun dhaif, hadis ini mempunyai syawahid, pendukung-pendukung dari dalil-dalil yang sahih. Dari Al-Quran, contoh dalam surat Hud juz 12 ayat 3, wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan hendaklah engkau beristighfar kemudian bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu nikmat yang baik sampai waktu yang Allah tentukan. Masya Allah, jelas dalam surat Hud ayat 3 juz 12. Sudah baca? Juz 12, juz 11, ayat 3 penghujung ya, penghujung juz 11. Nah ini dari Al-Quran ada, maka kita dilazimkan untuk beristighfar. Yang lebih jelas lagi dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Berkata, hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Ia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Gimana betul? Yursilis sama alaikum bidrar. Yang dengan istighfar itu Allah akan menurunkan hujan yang bermanfaat dari langit untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Yang dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta serta anak-anak kalian. Sudah di sini saya cukup. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untukmu kebun-kebun yang banyak dan juga sungai-sungai yang mengalir. Dengan apa? Istighfar di Quran ini bukan dengan ruqyah dan mendatangi ke peruqyah. Tidak perlu jauh-jauh semacam itu. Walaupun ruqyahnya syar'i, tapi ketika Bapak Ibu mencondongkan hati, kemudian menyandarkan hatinya kepada peruqyah, syar'i nggak kira-kira ini? Malah jadi tidak syar'i, walaupun peruqyahnya tetap ruqyah syar'i. Tapi yang tidak syar'i, apanya? Perilaku dan niat Bapak Ibu yang datang ke peruqyah. Karena telah menyelisih dan menyimpang pada dari syarat yang ketiga, yang meyakini ruqyah itu tidak berefek kecuali atas izin siapa? Tapi kalau Bapak Ibu datang ke peruqyah hanya untuk sebagai sebab minta tolong dengan ruqyah syar'i, meniatkan diri untuk menghidupkan sunnah, maka ini tidak masalah. Sampai sini paham? Yang lebih parah, ini yang paling sering kita dapati. Kalau ruqyah masal terutama, Ustaz, ruqyah saya, sini. Sakit apa? Enggak, pengen nyoba aja. Oh ini kesalin luar biasa. Saya pengen nyoba, ada dan jinnya di tubuh saya, atau masih aktif enggak ilmu kanuragan yang pernah saya miliki. Nah, yang semacam ini dijelaskan juga dalam kitab At-Tasyafi bil Quran. Yang menjelaskan adalah Syekh Abdul Muhsin Muhammad Ar-Rawaisid. Beliau mengatakan la yastarqun ayat la yaquduna ruqyah. Yang dimaksud la yastarqun adalah orang yang tidak meminta ruqyah. Wa dzalika fi halis sihhah wa khasyatul wuqu'il marad i'tiqadan minhum annaha tamna'u hululah. Yang dimaksud tidak meminta ruqyah di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika orang yang meminta ruqyah itu dalam kondisi sehat walafiat. Dia minta ruqyah karena takut
akan ada sihir, jin atau ain yang masuk ke dalam tubuhnya, makanya minta diruqyah supaya ada benteng goib, Pak. Bahasanya seperti itu ya. Ada benteng goib yang mengitarinya. Ini tidak boleh ngapain dalam keadaan sehat, dia bisa meruqyah sendiri, tidak ada sakit apa-apa, cuma pengen ngecek-ngecek aja, ini tidak boleh sama sekali. Dan akan benar-benar kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan adab, karena dia dalam kondisi sehat. Cuma takut tertimpa sihir atau gangguan jin pada tubuhnya. Yang semacam ini sama saja menyandarkan bahwasanya si peruqyah adalah pelindung atau ruqyah adalah pelindung. Ini yang dilarang. Itu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan al-muradu bil hadits alladziina yastanibuna fi'la dzalik fi sihhati khasyatud da' wa amma man yasta'milu dawa ba'da wuqu'i da'i bihi fala. Yang dimaksud dalam hadis tersebut, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari meminta ruqyah adalah mereka yang dalam keadaan sehat tetapi takut terkena penyakit, terkena sihir, terkena ain, makanya minta ruqyah. Tetapi bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit yang parah, kemudian kena gangguan jin yang sangat parah, kena sihir yang bisa mengancam keselamatannya, maka hal ini dibolehkan dan tidak mengapa. Insya Allah akan masuk ke dalam golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Dosa kan cuma 70.000. Nah, dalam Musnadnya Imam Ahmad, Rasulullah SAW sampai berdoa supaya Allah menambahkan likulli alfin alfa, di setiap 1.000 ya, yang dari 70.000 golongan itu ditambah lagi ribuan. Jadi insya Allah kuotanya masih banyak. Dan semoga kita jamaah Fastabiqul Khairat dan orang-orang yang nonton kajian ini mendapatkan fadilah untuk masuk surga tanpa hisab dan adab. Kalaupun mungkin pernah terlanjur minta ruqyah sehingga gugur kriteria ini, semoga diwafatkan dalam keadaan syahid. Oh, ada yang amin. Dalam keadaan yang syahid. Siapa yang bercita-cita pengen syahid? Saya tuh. Disahidkan macam-macam ya. Semoga Allah dalam kita wafatkan kelak ya dalam keadaan yang syahid husnul khotimah. Nah, semoga dengan itu Allah masukkan kita dalam surga hisab dan juga adab. Nah, ini diantara dinamika di dalam dunia ruqyah. Banyak sekali orang-orang yang nyatanya mereka itu sebenarnya biasa-biasa aja, tapi mereka mencap dirinya aku ini kena sihir tafrik, kena sihir mahabbah, sihir pelet, sihir ini, sihir itu, kena ain, wah dikit-dikit ain, dikit-dikit kena jin. Enggak selamanya demikian. Nah, ini saya mau bacakan sedikit tentang ciri-ciri yang biasanya orang itu mengatakan, oh kamu itu kena ain, kamu itu kena sihir. Tapi ternyata di sini dijelaskan sebenarnya ciri-ciri itu bukan, tidak selamanya orang yang kena penyakit semacam ini adalah orang yang kena ain, kena sihir atau kena jin. Yang pertama adalah at-ta'arruduz zaid. Ini hiperhidrosis atau keringat berlebih. At-ta'arruduz zaid, keringat berlebih. Ini untuk kehati-hatian saja supaya orang-orang itu tidak bergabung ke peruqyah, maka jangan ditakut-takuti. Karena di sini mungkin ada yang praktisi ruqyah juga ya. Jangan ditakut-takuti, dikit-dikit ain, dikit-dikit jin, dikit-dikit sihir. Mesti kita ketahui juga, kita mesti cek diagnosanya harus tepat. Syukur-syukur kita konsultasi ke teman, kepada dokter, kepada tabib atau praktisi kesehatan yang memang mumpuni dalam bidangnya. Ini sekali lagi jangan salah paham, ini membahas sisi lain dunia ruqyah ya. Walaupun betul yang sering ain itu akan menimbulkan dampak-dampak yang semacam ini, tapi ini lagi membahas bukan masalah ain, tapi dari segi medisnya yang menyebabkan orang itu timbul waham di dalam hatinya. Yang pertama, kenapa orang itu sering keringatnya berlebih? Yang pertama sebabnya adalah al-qalaq wa tawatur. Al-qalaq artinya cemas, tawatur tegang, dalam keadaan cemas dan tegang. Mungkin lagi ada masalah apa, besok mau ujian, atau seminggu lagi mau nikahan, tegangan, banyak kekeringan dingin.
Ayo berkeringat. Itu yang pertama. Jadi mesti kita ketahui dulu. Kalau ada yang datang ke kita, apa keluhannya sering keringat dingin ketika malam, tanya dalam lagi cemas dah, lagi tegang dah, lagi ada suasana yang bikin hati itu gemerungsung dah, tanya. Yang kedua, ziyadatul ifraz al-ghiddah ad-darqiyah. Hipertiroid maksudnya adalah sekresi yang berlebih pada kelenjar tiroid. Itu juga menyebabkan keringat jadi berlebih. Yang ketiga, iltihabul a'sab tarfiyah, kerusakan saraf tepi atau neuropati peripheral. Kerusakan saraf tepi itu juga menyebabkan keringat jadi berlebihan. Ini kalau di sini Bapak Ibu niat datang karena judulnya rukyah terus minta dirukyah, ada yang keringetan, sering keringat banyak nih, saya jelaskan. Jadi jangan apa-apa vonis aku kena jin, aku kena ain, belum tentu. Kerusakan saraf tepi itu juga bisa menimbulkan hal yang demikian. Naqsus sukar fid dam, kekurangan gula dalam darah itu juga bisa menimbulkan keringat banyak keluar. Ma ba'da sinnil ya'si inqita'ul haid atau menopause bagi perempuan umur berapa sih biasanya menopause? 45 ke atas lah ya, atau 50-an. Keringat dingin, aku kena ain, belum tentu. Oh, sadar itu udah menopause itu. Coba dicek. Kemudian al-i'timadu ala ayyi madatin mukhaddarah bi fatratin tawilah min az-zaman. Karena efek candu narkoba, alkohol atau obat-obatan tertentu yang dimakan dalam jangka waktu yang panjang itu juga akan menimbulkan efek keringat itu sering banyak keluar. Rokok, siapa tadi yang rokok? Bisa jadi rokok. Saya cuma bacakan di sini ya. Yang 7, al-isabatu bi-iltihami virus wa bakteri, peradangan virus atau bakteri. Ini peradangan tenggorokan juga bisa menyebabkan keringat keluar berlebih. Yang kedua, as-suda'ul muslim, pusing atau sakit kepala bertahun-tahun. Ini juga banyak sekali orang datang ke rumah, Pak, Bu, saya pusing sudah bertahun-tahun, Ustaz. Orang mari-mari, orang dokter, orang mari ditutup palu, jangan. Ini gimana ini? Kok pusing sakit kepala udah dibawa kemana-mana, minum obat ini obat itu kok tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau minum obat ini obat itu kok tidak sembuh-sembuh ya akhir itu gangguan jin. Tapi kalau baru sakit kepala bertahun-tahun tanpa belum pernah diruqyah sama sekali, kemudian datang, itu ada beberapa syarat, ada beberapa poin-poin yang mesti dia perhatikan. Yang pertama, dukutul usliyah, ini penyempitan saraf atau saraf kejepit. Yang kedua, al-qalaq wa tawatur wal-iktiab, karena rasa cemas, karena tertekan dan juga depresi, itu juga bisa menyebabkan orang itu pusing bertahun-tahun. Irtifa'u dhamtud dam, hipertensi, darah tinggi, itu juga bisa menyebabkan pusing terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Faktur dam, anemia, itu juga bisa menyebabkan pusing. Dha'fun nazar, penglihatan yang lemah, ini juga menyebabkan pusing. Mata minus plus silinder itu juga bisa menyebabkan pusing yang terjadi dalam jangka waktu yang lumayan lama. Iltihabul juyubul anfiyah, iltihabul juyubil anfiyah, radang sinusitis. Sinusitis itu juga bisa menyebabkan pusing dalam jangka waktu yang lumayan berkala lama. Iltihabul udhunul wusla, radang telinga tengah atau otitis media, itu juga menyebabkan pusing dalam jangka waktu yang lama. Irtifa'u dhaqtil ain, glukoma, dan yang terakhir adalah al-imsak. Al-imsak artinya apa?
sembelit. Alimsat artinya sembelit, susah BAP, itu juga bisa menyebabkan pusing. Obatnya apa? Nah, yang kemarin kita berikan ya, kalau yang suka sembelit-sembelit seperti ini, jus apel sama zaitun itu mantap. Jus apel, satu apel aja, apel malam dengan 5 sendok makan zaitun murni. Atau minum lemon setiap pagi sebelum makan. Itu akan melancarkan BAP. Yang ketiga, yang ciri-ciri yang biasanya orang-orang itu mengatakan dirinya kena gangguan jin adalah sering kesemutan. Ini juga sering banget datang ke rumah atau ke rukyah intensif kita. Kenapa Pak? Keluhannya sering kesemutan kakinya. Belum pernah dirukyah. Walaupun ini juga salah satu ciri gangguan jin, gangguan sihir atau ain, tapi tidak selamanya orang yang kesemutan itu adalah karena gangguan goib. At-tanmil atau kesemutan adalah ardun li'iltihabil aqsam. Semutan adalah salah satu ciri adanya peradangan pada suatu saraf. Nah, radang pada suatu saraf atau otot, nah, itu akan menimbulkan berbagai penyakit-penyakit yang akan timbul. Di antaranya adalah irtifa'us sukar, naiknya kadar gula dalam darah dalam jangka waktu yang lama. Naqsun vitamin B, B2, B3, B6, B12, E. Akan kekurangan vitamin kekurangan vitamin B2, B3, B6, B12 dan juga vitamin E. Itu yang menyebabkan orang sering semutan. Selain tadi kadar gula dalam darah tinggi, yang kedua adalah kekurangan vitamin B2, B3, B6, B12 dan E. Yang ketiga al-inzilaqu al-ghudrufi bil faqrat al-anqiyah wal faqrat al-qataniyah. Ini adalah hernia tertiklus pulposus. Ada yang pakar kesehatan jadi ini apa namanya? Bantalan yang ada di tulang punggung. Tulang belakang yang mengalami apa Pak? Agak masuk gitu ya. Ini yang menyebabkan orang jadi sering kesemutan. Ya. Yang keempat, syurbul muskirat khassatal khumur. Dia sering minum minuman yang membuat mabok, khususnya adalah khamar, alkohol. Anemia al-khabithah, anemia. Kekurangan kalsium, yang ketujuh, yang keenam, yang ketujuh adalah penyakit tulang belakang. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu penyakit-penyakit yang biasanya diklaim itu adalah penyakit sihir, penyakit ain, penyakit jin. Tapi juga di satu sisi ada sebab-sebab medis yang menjelaskan bahwasanya penyakit itu bukanlah tidak hanya penyakit yang disebabkan gangguan jin dan sihir saja. Ini karena waktu sudah tinggal 5 menit, ya saya hanya menyampaikan pesan dari Syekh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Fatawa Ulama fi Sihri wal Hasad wal Ain wal Jan wal Ruqyah Syar'iyyah. Beliau mengatakan la yanbaghi lil insani an yatawahhama wa yatakhayyal. Tidak seharusnya setiap orang itu dibuat berkhayal, dan menimbulkan waham di dalam dirinya sendiri. Fakullama asabahu syai'un qala hadza jin wa rubbama law ja'ahu zukam. Sehingga setiap orang tersebut tertimpa suatu penyakit lalu dikatakan kamu ini kena jin, aku terserang gangguan jin, aku terserang sihir, aku kena ain. Jangan seperti itu. Sampai beliau menyindir, warubbama law ja'ahu zukam qala hadza jin. Yang mungkin saja ketika dia terserang flu kemudian dia mengatakan, "Wah, aku kena jin." Padahal cuma flu biasa. Saking apa? Saking cemasnya. Maka kita jangan cepat-cepat memvonis diri kita kena jin, kena ain, kena sihir. Allah dan Rasulnya sudah kasih kuncinya. Ya, doa-doa perlindungan itu. Dan jangan cepat-cepat kita itu langsung mendatangi ruqyah. Ruqyah mandiri dulu.
Ada qawlu sahih katanya. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak benar. Wal insanu idza tuqila al-asya' sharat haqiqah. Dan manusia itu apabila telah dibayangi oleh sesuatu, dia membayangkan sesuatu, niscaya apa yang dibayangkan akan terjadi benar-benar. Aku kena jin, aku kena ain beneran, kena jin beneran. Padahal tadinya nggak kena jin, padahal tadinya nggak kena sihir, nggak kena ain. Dia selalu berpikir demikian, maka jin akan masuk benar-benar ke tubuh orang tersebut. Ya. Ini pesan juga bagi para pekerja dan khususnya untuk orang-orang Indonesia. Banyak sekali terlambat jodoh. Ustaz, saya kena jin turunan. Enak banget kalau yakin. Kambing hitam. Jadi kambing hitam sini. Walaupun memang betul kadang jin itu menghalangi seseorang dari jodohnya, tapi jangan cepat-cepat memvonis diri aku ini kena jin turunan sehingga jodohnya lambat. Cek dulu. Sudah pantaskah antumna untuk mendapatkan amanah dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa pernikahan. Karena dalam pernikahan ini adalah ajang untuk balap-balapan saling mengalah. Betul lah? Betul lah, bapak-bapak sudah pada senior ya. Saling mengalah antara aku dan kamu sudah menjadi kita. Harus menyingkirkan sikap egois, harus saling mengerti satu sama lain. Kalau kita mau menggunakan kaidah fikih, ada yang namanya mafhum mukhalafah. Yani kepemahaman dengan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan. Apa artinya? Allah tidak membebani seseorang melebihi. Itu membebani apa? Pikiran, beban, cobaan. Kalau pada suatu cobaan aja Allah tidak akan menimpakan pada orang yang belum mampu, itu juga dengan nikmat. Begitu juga dengan nikmat, Allah tidak akan kasih kecuali pada orang yang sudah benar-benar siap menerima amanah ini. Karena hakikatnya antara nikmat, ujian, atau musibah atau apapun itu yang ada di dunia ini, hakikatnya semuanya adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum sama. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada yang tanya? Monggo.